bayangannya itu dibiaskan di belakang retina. Jadi bayangannya jadinya dibiaskan di belakang retina. Jadi karena bola mata terlalu pendek atau bias lensa yang terlalu kecil. Sehingga untuk menambah kekuatan indeks biasnya, kita kasih dia lensa sferis positif atau lensa biconvex nama lainnya. Nah sekarang pada hipermetrop, prinsip koreksi kita adalah memberikan lensa positif terbesar yang dapat memberikan visus 6/6. Misal nih, ada pasien datang dengan keluhan rabun pada saat melihat dekat, kemudian dikoreksi dengan hasil koreksinya itu VOD-nya dikoreksi dengan lensa plus 2 jadi 6/6. Kemudian dengan lensa plus 2,5 itu jadi 6/6. Tapi nanti dengan lensa plus 3 itu nanti jadi silakan bukan 6/6 jadinya 5/6. Nah maka dari pilihan ini yang kita kasih ke pasiennya yang mana? Plus 2, plus 2,5 atau plus 3? 2,5. Plus 2 ya dok? Yang mana? 2,5. 2 apa 2,5? Apa plus 3? 2,5. Ya, kita ngasihnya yang plus 2,5 ya. Karena kita ngasihnya yang paling besar yang memberikan visus 6/6. Nah, itu ada alasannya kenapa kita ngasih sebentar. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi alasannya kenapa dikasih yang paling besar. Jadi kalau kita mau mengkoreksi, nah tunggu balik dulu ke sini. Jadi dalam koreksi hipermetrop itu ada yang dikenal dengan istilah hipermetrop absolut, manifest, dan total. Nah jadi tadi kalau kita berikan plus 2 dia 6/6 dan plus 2,5 dia 6/6 dan lebih dari 2,5 dia tidak 6/6, berarti kan kita kasih yang plus 2,5. Nah plus 2,5 ini namanya adalah hipermetrop manifest. Jadi istilahnya adalah yang paling besar yang bisa memberikan visus 6/6, hipermetrop manifest. Sedangkan yang plus 2 di awal tadi itu adalah hipermetrop absolut namanya. Jadi dia masih bisa kasih visus 6/6, tapi itu bukan yang paling besar. Yang paling besarnya adalah si 2,5. Kalau kita kasih yang plus 2, pasiennya bisa 6/6 visusnya, tapi nanti matanya bakal cepat lelah. Kenapa kira-kira matanya cepat lelah? Kira-kira kenapa tuh matanya jadi cepat capek? Ada yang tahu? Kenapa matanya jadi cepat capek? Karena dia berusaha buat jatuhin cahaya di ini dong. Berarti dia masih ada apa namanya tuh? Gangguan akomodasi. Daya akomodasi. Betul. Jadi matanya kalau kita kasih plus 2 6/6, cuma masih ada akomodasi atau kekuatan akomodasi sebesar 0,5 dioptri. Jadi masih ada sebesar 0,5 yang masih dikompensasi oleh matanya. Sehingga nanti lama-kelamaan matanya jadi capek karena matanya itu berakomodasi jatuhnya. Tapi kalau kita kasih plus 2,5, berarti kita sudah bikin matanya rileks. Jadi sudah tidak pakai daya akomodasi lagi. Makanya kalau untuk hipermetrop, kasih yang paling besar yang bisa ngasih visus 6/6. Jadi kalau untuk orang dewasa, kita kasih namanya hipermetrop manifestnya. Sedangkan kalau pasien kita itu anak-anak, maka kalau anak-anak, menghilangkan daya akomodasinya itu sulit. Karena daya akomodasinya itu sangat kuat. Sehingga kalau untuk anak-anak biasanya kita
kasih siklopegi kayak sulfasatropin, kayak atropin. Gunanya adalah untuk merelaksasikan otot-ototnya tadi sehingga dia medriasis, sehingga daya akomodasinya hilang. Habis itu baru kita cari koreksinya berapa. Misalnya setelah dikasih siklopegi 6/6 dengan lensa +5, ya berarti kita kasih yang +5 tadi. Nah, +5 ini itu disebut dengan hipermetrop total. Jadi +5 itu adalah hipermetrop totalnya. Jadi kalau untuk orang dewasa kita kasihnya hipermetrop manifest, kalau untuk anak-anak kita ngasihnya hipermetrop total. Sampai sini ada yang mau ditanyain?